Apa kamu yang melakukan ini? Kukira kamu adalah sang penantang yang ditakdirkan untuk membunuhnya. Kau masih belia, namun memiliki cukup mana. Akan tetapi, itu masih belum cukup untuk menghadapi para dewa Aesir. Lagian, kenapa Loki memilih anak sepertimu untuk menjadi sang penantang? Ucap Hel sembari menatap tajam ke arah Min Jae-hyun. Min Jae-hyun yang sudah kehilangan banyak sekali darah berpikir jika itu adalah akhir baginya. Namun dia menguatkan diri karena jika dia mati di sana, seluruh rencananya yang sudah dia susun akan sia-sia, yaitu rencana untuk balas dendam terhadap ayahnya dan mimpinya untuk sukses sebagai seorang mage akan hancur berantakan. Aku harus menahannya dengan cara apapun. Meski aku menyukai tatapan yang ada di matamu, akan tetapi kau masih terlalu lemah. Akhir sudah semakin dekat. Kau harus menjadi lebih kuat secepatnya. Jika kau gagal, maka neraka sekali lagi akan menghampiri kami. Dan jika kau gagal sebelum saat itu terjadi, maka aku sendiri yang akan membunuhmu. Ingatlah, jika kau itu sangat penting bagi kami, maka dari itu aku akan memberimu sebuah kesempatan kedua. Jadilah lebih kuat lagi dan lagi dari yang sekarang, dan kalahkan Nexus. Lakukan itu dan aku akan memberimu hadiah yang spesial. Akan tetapi, seperti yang kubilang sebelumnya, kau tak punya banyak waktu. Kau harus mengalahkan Nexus dalam kurun waktu 2 bulan. Ucap Hel kepada Min Jae-hyun. Perkataan Hel yang terdengar oleh Min Jae-hyun dibarengi dengan kemunculan sebuah quest. Jae-hyun terkejut melihat aura pekat yang sedang menyelimutinya saat ini. Jangan lupa, jika aku tidak melihatmu berkembang, maka kau akan mati di tanganku. Wahai anak pilihan dari Nornir, kudoakan agar kau sukses dalam peperangan. Hel kemudian pergi bersamaan dengan aura pekat yang mencekam. Tak lama, Jae-hyun terlihat sudah tersadar dan sedang berada di depan pintu masuk dungeon. Luka yang dialami sewaktu di dalam dungeon pun sudah menghilang. Dia terbelalak melihat quest dari Hel dan menyadari jika itu bukanlah sebuah mimpi. Dia juga mengingat jika Hel adalah seorang dewi kematian yang memerintah Helheim, satu dari 9 dunia yang ada dalam mitologi. Apa aku baru saja bertemu dengan seorang dewi? Semuanya sangat tidak jelas. Alasan kenapa aku regresi dan hal mengenai sang penantang seperti yang diucapkan oleh Hel. Lagian dia mau apa dariku? Namun satu hal yang pasti, aku harus menjadi lebih kuat. Karena jika yang dikatakan olehnya adalah sebuah kebenaran, maka saat aku tidak mengalami perkembangan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, maka dia benar-benar akan membunuhku. Jae-hyun berdiri dan melanjutkan perkataannya. Mengalahkan Nexus dalam 2 bulan, hal itu tidak akan mudah. Namun tidak ada salahnya jika kau memiliki sebuah tujuan. Dia kemudian menghubungi manajer Park Sun-jae. Dia juga diberitahu jika besok Yoo Sung-eun ingin menemuinya secara pribadi. Jae-hyun tersenyum dan mengatakan waktu yang sangat tepat. Keesokan harinya, di Guil Lotus, Min Jae-hyun dibawa untuk menemui Yoo Sung-eun di sebuah tempat pelatihan. Sesampainya di sana, terlihat Yoo Sung-eun yang sedang berdiri sembari tersenyum. Sudah datang ya? Aku sudah menunggumu. Halo Ketua Guil, kita bertemu lagi. Di sisi lain tangga, dia bisa melihat wajah yang dikenalnya. Sosok itu merupakan Yoo Sung-eun, sang ketua guild dari Guild Lotus yang tersenyum sembari menyapa Jae-hyun. Bagaimana pendapat Anda tentang ketentuan kontraknya?
Kurasa hal-hal tersebut bukanlah penawaran yang buruk. Benar, menurutku syaratnya sangat bagus. Jaehyun hanya bisa mengangguk mendengar kata-kata Yo Sung-eun. Isi kontrak yang dia terima dari Guild Lotus sejujurnya sangatlah bagus. Dia mendapatkan gaji bulanan sebesar 5-10 juta dan juga persediaan perlengkapan yang disuplai langsung oleh guild yang memiliki peringkat hingga tingkat B. Jika rusak, Jaehyun juga tidak dibebankan oleh biaya perbaikan, dan setelah menyelesaikan dungeon, keuntungan akan didistribusikan dengan rasio 8/2 dengan guild tergantung pada kontribusi yang Jaehyun lakukan. Bisa dibilang itu adalah kontrak yang hanya menguntungkan pihak Jaehyun saja. Dan kontrak seperti itu biasanya hanya diajukan kepada seorang rider tingkat A saja. Aku sudah diberitahu oleh manajer Park Sun-jae, tapi aku punya syarat sebelum menyetujui kontraknya. Baiklah, coba aku dengar apa syaratnya. Aku berbicara seperti ini karena kupikir Anda sudah melihat profilku. Sebenarnya belum genap sebulan sejak aku mengubah jurusanku dari warrior menjadi seorang magician. Oleh karena itu, aku masih belum terbiasa dengan cara menggunakan sihir. Jadi syaratku adalah Guild Master Yo Sung-eun harus secara langsung mengajariku tentang sihir. Jaehyun berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Dalam benaknya sudah ada rencana apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aturan untuk bertahan sebagai rider. Pertama, kartu terbaik digunakan ketika efeknya maksimal. Park Sun-jae memandang Jaehyun dengan heran dan tidak percaya. Aku sudah merasakan sejak awal bertemu, dia memang bukan anak biasa. Jika Anda setuju dengan syarat ini, aku akan menandatangani kontrak negosiasi prioritas dengan Guild Lotus. Bagaimana? Kata-kata berani Jaehyun bergema. Yo Sung-eun yang mendengarnya tertawa pendek. Tawaran yang menarik. Baiklah, aku menerima penawaran darimu. Ini semua karena aku tertarik denganmu. Tatapan kedua orang itu bertemu sesaat. Sebuah negosiasi di antara kedua belah pihak sudah disetujui dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusan tersebut. Segera rasa penasaran memenuhi wajah Yo Sung-eun. Dia berbicara sambil menyilangkan tangannya. Yo Sung-eun menunjukkan persetujuannya dengan mengangguk sembari berkata sekali lagi. Baiklah, tapi sebelumnya bolehkan aku mengetes kemampuanmu dengan mata kepalaku sendiri? Jaehyun menutup mulutnya sejenak. Sudah kuduga jika dia akan meminta hal ini. Aku tahu jika mereka juga butuh sebuah pengakuan jika aku sesuai dengan nilai negosiasi kami. Park Sun-jae tidak bisa menahan keringat dingin yang mengalir di punggungnya karena melihat ekspresi dari Yo Sung-eun. Yo Sung-eun terlihat menggigit sedikit bibirnya. Kedua matanya seperti sedang dipenuhi keserakahan. Ekspresi Nona Yo itu kali ini juga harus mempersiapkan hati dengan teguh. Bahkan situasi mendesak seperti ini, Jaehyun bergerak perlahan seolah-olah semua yang terjadi saat ini sudah seperti yang diharapkan. Jaehyun perlahan mulai berbicara. Maksudnya, Anda ingin menguji kemampuanku, benar kan? Itu benar. Dengan cara apa? Melihatnya sembari tersenyum, Yo Sung-eun menjentikkan jarinya. Tak lama, sebuah cahaya muncul di belakangnya dengan sebuah ekspresi tertawa kecil. Mana Cube, mulai sekarang kamu harus menaklukkan ini. Jaehyun mengerucutkan bibirnya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali dia menghadapi situasi yang tak terduga. Hal itu dibarengi dengan sebuah keringat dingin yang mulai memenuhi kepalan tangannya yang terkepal dengan sangat erat. Mana Cube? Bagaimana? Bukankah menurutmu ini sudah tepat? Kalau orang berbakat yang menjadi prioritas dengan Guild Lotus minimal harus bisa selevel ini. Benar kan? Wajah Jaehyun yang secara konsisten
menunjukkan ekspresi santai mengerutkan keningnya untuk pertama kali. Lazimnya Manakib digunakan untuk menilai kepekaan Rider Magician kelas B ke atas terhadap mananya sendiri. Ini adalah tes yang memberatkanku yang masih belum mahir sebagai seorang magician. Jumlah Rider yang berhasil menaklukkan Manakib hanya 7% dari Awakener Magician di seluruh dunia. Apakah aku yang sekarang bisa menaklukkannya? Jaehyun berbicara sambil tertawa canggung. Tapi itu terdengar seperti ingin membunuh jiwaku. Yo Sung-eun mengangkat bahu dengan ekspresi licik. Mana mungkin, untuk apa aku begitu? Kalau gagal pun tak akan ada masalah pada hak negosiasi prioritas itu. Syaratnya juga tidak akan berubah. Aku, CEO Guild Lotus, Yo Sung-eun akan menjaminnya. Wajar jika Jaehyun khawatir apakah dia mampu melakukannya, karena hal itu masih terbilang sulit untuk dilakukan oleh seseorang yang baru saja belajar sihir. Namun meskipun begitu, Jaehyun akhirnya mengambil keputusan dalam hatinya. Tidak bisa, aku tidak bisa mundur dari sini. Gagal pun, sekarang aku tak punya pilihan selain maju. Dengan ekspresi yang sangat puas, Yo Sung-eun dengan cepat menoleh. Kalau begitu, Sung Jae Oppa, tolong persiapkan. Apa ini benar-benar tidak apa-apa, Nona Yo? Manakib itu adalah alat yang sulit dikendalikan bahkan oleh Rider Magician sekarang ini. Jika kita menyuruh Min Jaehyun yang masih anak-anak melakukan ini. Ekspresi Yo Sung-eun dipenuhi dengan keseriusan. Biar ku tanya padamu, Oppa, apakah anak yang ada di hadapan kita sekarang ini terlihat seperti anak-anak biasa? Dia punya nilai yang layak untuk diuji. Mendengar kata-kata yang tegas, Park Sun-jae tidak bisa melakukan apapun selain mendekati Manakib dan menyalakan saklar. Manakib mengeluarkan mana berwarna biru serta menimbulkan suara yang seperti sedang bentrok di dalamnya. Melihat Manakib tersebut, Jaehyun terdiam sembari berbicara dalam hatinya. Manakib, sebelum kembali ke masa ini aku pernah mendengar tentangnya. Tapi begitu melihatnya secara langsung, rupanya kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya lebih hebat dari dugaanku. Kalau begitu, kita mulai. Aku akan menantikan hasil yang bagus. Berusahalah, ucap Yo Sung-eun sembari memberi semangat kepada Jaehyun. Jaehyun berdiri di hadapan Manakib tersebut dengan tangan terkepal. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengeluarkannya. Dia membulatkan tekadnya, kemudian menggerakkan tubuhnya ke dalam Manakib tersebut.